Hello, good afternoon, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Kali ini kita akan membahas how technology enables startups to manage HR effectively in the current condition. Saya memperkenalkan, nama saya adalah Firna dari Jasco. We are one of the leading co-working in Asia Pacific. Jasco itu headquarternya ada di Singapura dan kita ada di 8 countries with 25,000 plus members. Jasco sendiri ada di 3 lokasi di Indonesia. Kita ada di AIA Central, di The Plaza, dan di Sequis Tower. Sebelum kita memulai acara ini, saya mau share sedikit 1 minute video tentang Jasco. Mungkin bisa ditolong Pak Puja share videonya. Nah, sambil menunggu juga, mungkin memang kita semua excited ya membahas tentang bagaimana sih situasi ketika kita harus work from home, especially for HR, how to manage the team, how to manage the employees. Ini sudah bisa dilihatkah videonya? Bisa gerak? Ini teman-teman bisa kedengeran suaranya nggak ya? Musiknya sih nggak ada, Fir. Okay, it's okay, we can skip that. Kita langsung aja, saya akan memperkenalkan siapa sih key speaker kita sore hari ini. Itu adalah Pak Puja Altiar, Indonesia Market Lead dari HR Easily. Beliau ini adalah memang sudah sangat expert di bidang HR, terlebih lagi adalah HR Technology. Nah, beliau ini dulu adalah entusias di B2B teknologi ya Pak ya, lebih tepatnya. Pernah bekerja as a journalist di Bisnis Indonesia, lalu juga di beberapa education, advertisement, dan training, dan consultancy di HR. Currently, beliau memimpin Indonesia Market untuk HR Easily, yaitu adalah salah satu fastest growing HR technology company in Asia. Nah, silakan Pak Puja, mungkin ada yang bisa langsung di-share saja tentang bagaimana teknologi bisa membantu HR di situasi seperti ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Firna atas perkenalannya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Puja dari HR Easily. Di kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada Jasco karena sudah diundang untuk bisa berpartisipasi di webinar series-nya Jasco ya, HR One on One. Kita berharap pada kesempatan ini kita bisa discuss, bisa sharing-sharing terkait sesuai dengan topiknya bagaimana teknologi bisa membantu HR dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin bermunculan setelah pandemi COVID-19 ya. Saya mohon izin mau coba share screen. Sebentar. Oke, mungkin boleh dikonfirmasi Bu, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah Pak, sudah bisa. Sudah ya? Oke, siap. Ya, tadi sudah sempat diperkenalkan oleh Bu Firna. Saat ini saya di HR Easily dipercaya untuk membantu penetrasi market di Indonesia. Dan sedikit mengenai HR Easily, kami adalah provider sistem HR yang basisnya cloud dan tentunya internet, sehingga karena dia sudah cloud dan internet, modelnya juga subscription based,
atau biasa dikenal software as a service ya, sehingga sistem HR itu menjadi semakin scalable ya, karena mungkin untuk Bapak Ibu yang sebelumnya pernah menggunakan HRIS atau sistem payroll, mungkin di zaman dulu sistemnya kurang scalable, maksudnya kita betul-betul harus ke kantor supaya bisa akses sistemnya, dan mungkin untuk penggunaannya juga tidak bisa right away karena memang harus ada proses install dulu di server kantor masing-masing atau di PC masing-masing gitu ya. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang sistem HRIS dan payroll menjadi lebih mudah, lebih gampang diakses, bisa dari mana aja as long as connected to the internet. Nah, kita didirikan di Singapura tahun 2015, jadi sudah cukup lama ya. Dan sekarang kita sudah ada di lebih dari 8 negara ya, dan mostly ada di Asia Tenggara. Nah, ini sebenarnya tidak mudah ya untuk bisa ekspansi, mungkin sama seperti Jasko, untuk ekspansi ke satu negara banyak yang harus dilakukan. Kalau di HR Easily kita harus siapkan sistem yang sesuai dengan aturan dan localization yang ada di negara yang kita masuki gitu ya. Misalnya di Indonesia kita harus tidak bisa kita gunakan sistem kita di Singapura kemudian diduplikat langsung di Indonesia, itu tidak bisa. Jadi harus kita develop lagi, kita adjust lagi, kita sesuaikan dengan localization dan regulation yang ada di Indonesia. Apalagi ini perkara HR ya. Nah, kita saat ini sudah dipercaya juga bekerja sama dengan mitra-mitra strategis, mitra strategis yang terkenal juga ya, yang besar, dan global player juga, mulai dari Bank UOB, Prudential, Mazars, Zero, dan lain-lain. Dan saat ini kita sudah sudah funding series yang kesekian dan sudah di-cover juga di media-media internasional termasuk di Forbes. Nah, ini sedikit, jadi di Asia kita sudah digunakan oleh lebih dari puluhan ribu ya, UKM ya, terutama Small Medium Enterprise, di hampir ya di Asia Tenggara terutama ya, dari berbagai industri, dan kebanyakan mereka menggunakan kita karena memang mereka ingin membuat proses HR mereka menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan perhitungannya juga lebih akurat. Oke, itu sekian terkait HR Easily. Terima kasih banyak perhatiannya, teman-teman. Kita mulai masuk ke topik ya. Jadi aku mau coba share sedikit mengenai topik yang kita akan discuss sore hari ini, yakni bagaimana technology enables startups to manage HR effectively in the current challenging working environments. Nah, tapi sebelum saya share poin-poin dari saya, mungkin saya juga mau dengar nih pendapat teman-teman semua. Boleh kita saling sharing. Menurut teman-teman, apa sih yang menjadi tantangan buat HR gitu ya di kondisi seperti saat ini? Nah, jadi teman-teman semua tolong dibuka mentimeter.menti.com dan kodenya 721534. Di situ bisa teman-teman bisa memberi input challenge apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh teman-teman HR di situasi seperti ini. Iya, betul. Silakan teman-teman dibuka di menti.com ya, menti.com. Kemudian nanti akan diminta masukkan kode 721534. Itu linknya dan dan kodenya ada di layar ya, ada di screen, ada di bagian atas. Ya, nah, nanti teman-teman akan 534. Betul. Apa challenge yang dihadapi di saat pandemik ini? Betul. Nanti teman-teman juga akan diminta mengisi 3 ya, yang menjadi tantangan HR. Silakan, boleh dibuka dan mulai
coba. Ya, sudah mulai ada yang masuk. Teman-teman ada, oke. Missing employees. Wow, ya mulai banyak ya. Jadi ada memaintain kesehatan, ke wellness, kemudian men-track karyawan, ada layoff employees juga, ya cukup memprihatinkan ya. Kemudian ada onboarding juga menjadi kendala. Happiness, ya ini betul sekali ya. Employee happiness itu juga menjadi kendala karena di awal-awal mereka happy pergi disuruh working from home, tapi sudah 3 bulan akhirnya mulai ada yang bosen juga katanya. Internet nggak stabil, ya ini benar-benar nih. Memang lebih enak di Jasko kalau kerja, stabil terus internetnya. Iya benar Pak, terima kasih. Iya betul-betul. Nah, ini stres betul. Betul. Employee relations. Betul. Betul. Hubungan antar karyawan ya jadi terkendala. Poin-poin yang nanti akan mungkin bisa di-cover oleh Pak Puja ya nantinya ya, supervision. Betul sekali. F collaboration, face-to-face collaboration, onboarding, conduct training. Training ya, biasanya classroom sekarang harus pakai Zoom. F2F collaboration, betul. Stress working environment. 10 detik lagi ya Pak ya, habis itu kita... Boleh. Silakan. 10 detik lagi. Happy employee no more. Need to build positivity, betul sekali. Ya, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya, atas opinionnya. Dan di sini bisa kelihatan word yang paling besar itu menunjukkan banyak yang masuk, banyak yang input ya, unstable condition. Jadi ternyata menurut teman-teman banyak yang berpendapat bahwa kondisinya nggak stabil nih, uncertain ya, susah diprediksi. Oke, terima kasih banyak. Kita coba kembali ke presentasinya. Oke, terima kasih. Tadi betul banget, macam-macam ya. Tadi Bu Firna ada yang share terkait dengan positivity, terkait dengan happiness, terkait dengan uncertainty, bahkan ada yang cukup memprihatinkan kondisinya. Kita akan coba bahas bareng-bareng berdasarkan ya hasil observasi saya dan tim, ngobrol-ngobrol juga dengan klien, dengan user. Kita juga adakan semacam survei gitu ya untuk mengetahui bagaimana user HR Easily bisa cope with the current situation, dan kita come up dengan 3 tantangan terbesar ya pasca pandemi ini. Pertama yang tadi banyak disampaikan teman-teman juga, work from home ya. Jadi apparently work from home itu menjadi tantangan. Tantangannya apa saja nanti kita coba bahas bareng-bareng. Kemudian safe workplace. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan, membangun tempat kerja, lingkungan kerja yang safe. Jadi, karena memang saat ini itu yang paling jadi concern ya, terkait health dan safety. Dan terakhir employment. Jadi nanti kita bahas juga employment ini menjadi bikin pusing kepala HR sekarang nih, terkait dengan rekrutmen, terkait dengan perampingan dan seterusnya. Oke, pertama, jadi kemarin tuh ada perusahaan-perusahaan rame-rame mengadakan survei ya, untuk menangkap tren yang ada di industri terkait dengan situasi terkini. Salah satunya Slack mengadakan industri yang cukup komprehensif, riset yang cukup komprehensif. Ada sampai ribuan perusahaan, tapi di Amerika Serikat, tapi saya rasa cukup reflected juga di Indonesia ya. Pada awal-awal COVID pandemi terjadi, ternyata setengah dari orang atau perusahaan yang working from home di bulan Maret itu sebenarnya mereka tidak sebelumnya bukan pekerja remote. Jadi sebelumnya mereka tidak working from home, tapi hanya setelah COVID inilah mereka mulai working from home gitu ya. Jadi memang ada perusahaan yang dari dulu sudah terbiasa untuk kerja remotely, tapi semakin banyak setelah pandemi ini.
Dan kalau di Indonesia ada hashtag kerja dari rumah ya kan, dan bahkan pemerintah mendorong kita waktu itu untuk working from home. Nah, masalahnya dari finding yang ada di Slack Research ini, ternyata setengah juga dari orang yang bekerja dari rumah ini, mereka merasa kesulitan karena sudah dapat dipastikan ya, karena mereka juga sebelumnya belum pernah mengalami working from home atau terbiasa dengan working from home. Mungkin biasanya mereka harus bertemu dengan kolegnya mereka, tapi sekarang tidak bisa, atau mereka harus visit klien sebelumnya, sekarang tidak bisa. Nah, itu menjadi kesulitan tersendiri, terutama untuk berkolaborasi, untuk monitoring, kemudian untuk menjaga ini ya, menjaga apa tadi happiness, menjaga spirit supaya tetap semangat, itu menjadi kendala oleh orang-orang yang baru pertama kali working from home. Di HR Easily sendiri, kita juga sebelumnya bekerja dari kantor di Jasco, di The Plaza Office Tower, tapi setelah COVID ya, setelah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita terpaksa harus working from home. Nah, itu banyak yang kita harus beradaptasi secara cepat. Itu kendala pertama. Nah, pasti yang paling pusing mikirin ini orang-orang HR ya, Bu Firna ya, karena mereka juga di expect untuk bisa menjaga semangat karyawan, menjaga produktivitas karyawan, tapi di saat yang sama karyawannya oleh teman-teman ya, audiens. Betul. Nah, kemudian tantangan berikutnya yang kita lihat itu adalah bagaimana bisa menyiapkan lingkungan kerja yang yang sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jadi kita sudah mulai masuk ke transisi ya, PSBB transisi, di mana perusahaan sudah mulai diperbolehkan beroperasi, tapi dengan berbagai macam arahan dan persyaratan ya. Salah satunya kita hanya diperbolehkan untuk maksimal 50% capacity, dan kita juga harus menyiapkan berbagai infrastruktur untuk memastikan protokol kesehatan itu terjaga. Setidaknya kalau di Jakarta itu ada 2 peraturan dan ada 25 poin yang harus diperhatikan oleh kantor ya. Terutama mungkin Jasco juga lagi cope with that requirements juga ya, Bu Firna ya, karena memang kita juga apply social distancing. Betul. Nah, ini juga jadi kendala HR nih, karena jadi harus ada pengadaan hand sanitizer, harus merelay out workspace-nya yang tadinya mungkin padat ya, dipadat-padatin, jadi terpaksa harus direnggangkan jarak antar karyawan. Iya, nah, ini pasti kalau misalkan melihat ini juga lucunya adalah related ke Jasco punya, di mana beberapa inquiry yang kita dapatkan adalah ketika memang mereka sewanya untuk kapasitas 100 orang. Dan ternyata memang harus 50% occupancy, dan mereka tidak, bisnis industrinya tidak bisa working from home. Gitu. Jadi mereka mau nggak mau harus membutuhkan solusi yang sementara lah at least. Gitu. Jadi kebetulan untuk Jasco kita bisa yang minimal 1 bulan pun jadi bisa. Jadi inquiry kebanyakan datangnya karena yang seperti itu, Pak. Iya. Betul. Ya, itu tantangan tuh untuk HR, orang general affair ya, dan mungkin pengadaan, karena memang harus menyiapkan working space yang baru, yang berbeda dan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian, nah ini yang memprihatinkan. Kalau yang 2 di awal tadi, impact-nya ya paling bikin pusing ya. Tapi kalau yang employment ini bisa, ya kondisinya bisa sangat memprihatinkan, karena kita tahu sejak PSBB banyak bisnis yang tidak bisa beroperasi secara full, bahkan mungkin sama sekali tidak bisa beroperasi, sehingga terpaksa mereka ambil keputusan yang cukup berat untuk bisa mengevaluasi resource mereka, termasuk melakukan perampingan perusahaan. Nah, ini banyak teman HR yang kebetulan saya banyak working with HR managers yang menjadi user kita. Mereka banyak yang curhat soal ini, Bu Firna.
bagaimana karyawan yang sebenarnya produktif, baik, dan menonjol ya, tapi terpaksa mau tidak mau dirumahkan sementara gitu ya. Nah ini jadi salah satu tantangan terbesar juga buat teman-teman HR ternyata. Oke. Nah, itu 3 tantangan terbesar yang kita lihat ya dari hasil observasi dan hasil quick survey with our clients, our customers. Pertama, working from home, kemudian menyiapkan lingkungan kerja yang healthy dan yang safety ya, yang safe sesuai protokol kesehatan, kemudian terkait kebijakan employment, baik rekrutmennya maupun perampingannya, karena recruiting di saat kondisi seperti ini juga sulit tuh. Nah, emang sulit ya Pak? Bukannya harusnya mudah? Atau proses rekrutmennya ini yang maksudnya? Betul. Jadi ternyata harusnya mudah ya, karena banyak di pasar tersedia ya. Banyak ada 12,7. Iya. Ya. Cuma ya itu, mereka biasa punya standar untuk merekrut orang, dan di kondisi sekarang mau tidak mau mereka harus beradaptasi lah, dan mungkin standar-standar tersebut, requirement tersebut banyak yang harus di adjust ya. Misalnya ada beberapa yang biasanya interviewnya face to face, harus ketemu, jadi tidak bisa, dan bahkan sudah mulai bekerja pun mereka tetap belum bisa ketemu tuh. Nah, itu situasinya. Nah, kita kalau dari HR Easily dan dari saya ya, kita coba memikirkan bagaimana sih solusinya ya. Nah, salah satu solusi yang bisa kita ambil itu pasti dengan penerapan teknologi. Kenapa? Karena kita misalnya working from home. Karena working from home tidak bisa berkolaborasi secara physically ya. Mau tidak mau kita harus menyiapkan teknologi yang memungkinkan kolaborasi secara remote. Jadi walaupun from home tapi tetap sama produktif dengan waktu di kantor gitu ya. Jadi kita perlu tuh cari teknologi yang membantu kita untuk berkolaborasi jarak jauh gitu ya. Kemudian menyiapkan lingkungan kerja yang sesuai protokol kesehatan, dan biasanya kuncinya salah satunya ya, selain menggunakan masker, cuci tangan, nah yang paling penting juga menjaga jarak ya, physical distancing. Nah, kita juga harus menyiapkan teknologi-teknologi yang memungkinkan itu terjadi. Contohnya kalau di luar HR ya, misalnya di parkiran sekarang kita tidak perlu pencet lagi ya untuk dapetin tiket. Jadi ya touchless ticketing ya. Nah, di lingkungan kerja juga banyak yang harus kita pikirkan, teknologi apa yang bisa membantu physical distancing requirements ini terjaga gitu ya di lingkungan kerja. Nah, yang terakhir employment. Employment ini bisa dibilang teknologi yang paling dibutuhkan adalah teknologi yang bisa membantu memberikan waktu lebih untuk HR memikirkan strategi atau mengerjakan tugas-tugas yang strategik ya. Jadi biasanya HR itu berdasarkan findings kita ya, itu kebanyakan hampir 50% lebih itu kebanyakan pekerjaannya itu administratif dan berulang gitu ya. Sehingga mereka cuma punya waktu less than 50% untuk memikirkan hal-hal yang strategik. Padahal pekerjaan HR itu tidak semua administratif. Mereka juga harus mikirin turnover rate, mereka juga harus pikirin career development karyawannya, dan di saat kondisi seperti ini, mereka bahkan harus memikirkan bagaimana bisnis supaya tetap jalan, tapi resource-nya bisa disesuaikan ya. Nah, ini kalau mereka masih tetap harus menjalankan administrasi yang manual dan berulang, pasti mereka tidak punya waktu dan tidak bisa berkonsentrasi untuk menyusun strategi employment di perusahaan. Itu teman-teman sedikit yang mau saya share terkait situasi terkini. Jadi kesimpulannya memang kita perlu mengoptimalkan teknologi yang memang sudah maju untuk bisa membantu HR menghadapi tantangan yang muncul setelah pandemi COVID ini. Dan silakan mungkin saya kembalikan ke Ibu Firna, kita bisa berdiskusi lebih jauh ya.
Tadi kalau kita menindaklanjuti dari Mentimeter tadi, teman-teman ada yang menanyakan tentang bagaimana sih ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan perampingan perusahaan atau jadi adanya layoff gitu, tadi yang ada pilihan PHK seperti itu, Pak. Betul. Maaf Ibu, pertanyaannya? Bagaimana teknologi ini bisa membantu HR dalam menghadapi tantangan untuk perampingan perusahaan? Oh, oke. Baik. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk terkait perampingan perusahaan, sudah pasti teknologi pertama yang kita come up in our mind itu bagaimana mengukur atau memilih karyawan mana yang dipertahankan, mana yang diistirahatkan. Nah, itu kita mungkin akan sangat membutuhkan teknologi-teknologi seperti KPI, performance system, dan seterusnya. Dan di Indonesia ada, Bu, kalau untuk performance management itu kita ada namanya Happy Five. Ya, jadi teman-teman itu bisa Happy Five. Itu cukup bagus dan sudah lumayan banyak penggunanya. Itu bisa digunakan untuk performance. Jadi ini untuk mengukur kayak KPI gitu. Jadi untuk Betul. Oke. Jadi tapi itu kan berarti apabila sudah dilakukan sebelumnya begitu, Pak. Jadi kalau berarti harus ada pencatatan ataupun recording performance tim itu gitu. Jadi di mana HR harus membuka lagi bagaimana rekodnya dan menentukan mana yang harus di PHK, mungkin mana yang harus diistirahatkan saja. Betul, Ibu. Jadi memang kita perlu walaupun working from home dan kita mau memonitor ya productivity mereka, kita perlu tool memang untuk bisa memantau productivity mereka meskipun remotely ya. Nah itu di HR Easily kita kebetulan ada mobile time attendance app di mana karyawan bisa tetap tetap bisa time in, tetap bisa time out, bisa absensi ya, walaupun dari rumah. Oke. Sehingga kita jadi tetap bisa tahu siapa yang sudah mulai bekerja, siapa yang sudah siapa yang belum bekerja atau belum time in gitu ya, walaupun mereka dari rumah. Nah itu lokasinya pun kita bisa ketahui. Jadi jangan sampai kita sudah minta karyawan untuk working from home, tahu-tahu dia malah nge-mall ya. Kalau sekarang sudah boleh, waktu di awal-awal kan belum boleh. Nah itu lokasinya itu bisa kita detect karena mobile app ini ada geofencing teknologinya ya. Nah ini dengan tool ini HR tetap bisa monitor productivity dari karyawan-karyawannya. Oke, Mbak ini juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang tentang employee tracking, lalu juga missing employees, kayak gitu tadi ya. Betul. Jadi kita bisa kalau untuk pertanyaannya bagaimana build positivity during this pandemic, Pak, ataupun non-happy, tadi ada yang bilang karyawan yang tidak happy, lalu mungkin yang takut, stres, seperti itu bagaimana Pak? Karena kan kalau misalkan yang benar-benar strict from home, mereka juga nggak berani kemana-mana. Nah itu gimana sebagai HR kita bisa membantu mereka melalui teknologi juga? Baik, jadi memang sekarang teknologi untuk bisa bisa coaching ya seperti Zoom ini ya, mereka HR tetap bisa one on one dengan karyawannya, tetap bisa melakukan assessment terkait dengan masih semangat atau tidak, atau mungkin ada psychological issue juga, itu mereka masih bisa lakukan walaupun secara remote ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah HR punya waktu nggak untuk itu, ya kan? Karena mereka juga harus saat yang sama mereka juga harus rekap salary gitu ya, absensi, dan harus lakukan payroll bulanan. Biasanya kan kalau sudah payroll itu HR tutup pintu tuh Bu, karena habis bisa berhari-hari ya untuk payroll bulanan ya, tanggal 25. Ada yang berani ganggu juga sih Pak kalau udah. Silakan. Nah, makanya teman-teman HR biasanya
diminta untuk bisa memisahkan nih mana mana pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya strategik, mana yang administratif gitu ya. Misalnya kayak tadi company resizing atau terkait dengan menjaga semangat atau menjaga atmosfer atau menjaga happiness dari karyawan, mereka harus tahu apakah ini strategik atau tidak gitu ya. Nah, kemudian jadi, mulai disimpulkan itu berarti harus memanage mana yang bisa di-automate, mana yang harus, karena dia harus mengalokasikan lebih banyak waktu untuk build relation ataupun memanage stres dari karyawan itu sendiri ya Pak ya. Betul, betul Ibu. Yang seperti yang kita lihat di screen ini, kita bisa tahu dulu mana yang bisa tadi Ibu bilang bisa di-automate, mana yang memang memerlukan si HR ya untuk melakukan strategic thinking gitu ya. Seperti itu. Dan teknologi banyak, HR Easily salah satunya juga bisa bantu mengotomasi banyak sekali proses manual di HR, mulai dari absensi, approval cuti, kemudian approval claim, sampai payroll, itu bisa diotomasi sehingga HR punya waktu lebih banyak untuk yang lebih strategik. Karena saya sendiri juga nggak menyangka, karena ketika waktu lockdown, saya itu tidak ada stres, saya happy-happy aja. Tapi ternyata saya pikir semua orang juga begitu. Ternyata banyak juga teman-teman yang memang kayak bener-bener stres gitu. Makanya saya juga sedikit baru tahu ini, kalau memang ada ya yang stres karena work from home. Iya, betul. Oke, nah ini ada juga beberapa yang sangat cukup banyak ya, ada 4 ataupun 5 teman-teman di sini yang bertanya tentang layoff, proses layoff. Apakah teknologi juga bisa membantu proses layoff during pandemic? Begitu Pak. Oke, ya tadi layoff itu yang paling, jadi gini Bu, kan kalau misalnya layoff di situasi normal, kita bisa cepat ya ambil keputusan, misalnya karena si A mungkin ada melanggar peraturan perusahaan, atau mungkin karena si B obviously tidak produktif gitu ya. Nah, tapi sejak situasi seperti ini ada salah satu perusahaan ya, kebetulan saya dapat informasinya, yang di layoff itu sebenarnya karyawan-karyawan yang terbaik mereka justru, yang sebenarnya secara productivity itu bagus gitu ya. Bahkan setelah ada proses layoff itu, HR-nya di LinkedIn update ya buat teman-teman yang kemarin baru sudahan gitu ya bareng dari perusahaannya, mungkin kalau butuh bantuan feel free coming back to me untuk kita coba cari bareng pekerjaan baru seperti itu ya, karena bagus karyawannya sebenarnya, tapi situasi yang memaksa mereka untuk diistirahatkan gitu ya. Nah, bagaimana untuk bisa menentukan dari karyawan yang bagus-bagus ini mana yang perlu diistirahatkan, mana yang tidak. Nah, itulah teknologi bisa bantu, mulai dari yang tadi tuh ada performance dan KPI management. Di sana kalau kita track terus-menerus karyawannya dengan tool itu, kita jadi bisa tahu mana yang yang betul-betul bisa dipertahankan, mana yang tidak gitu ya. Kemudian monitoring productivity mereka secara harian, misalnya dengan aplikasi absensinya HR Easily. Mereka jadi ketahuan mana yang rajin absen, mana yang tidak. Paling enggak itu terlihat gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang pasti si HR-nya betul-betul harus punya waktu lebih untuk mikirin ini, karena jangan sampai lagi sibuk mikirin itu malah harus terdistract sama orang ngajuin cuti atau ada yang minta slip gaji. Nah itu kan mereka jadi terdistract ya, padahal itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Seperti itu. Nah, ini ada salah satu pertanyaan juga nih Pak. Kita akan share di sini. Ini kelihatan nggak ya? Banyak orang manajemen berpikir, aduh pakai teknologi itu ribet, susah. Mendingan jalanin aja yang udah ada. Padahal orang HR-nya ingin mencoba menggunakan sistem digital untuk membantu pekerjaan. Bagaimana cara meyakinkan pimpinan? Bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi biasanya sih kalau di HR Easily, permintaan itu justru banyak dari business owner-nya kebetulan, bukan dari manajer HR-nya. Manajer HR-nya banyak juga minta sistem, tapi justru yang paling cepat
ambil keputusan pastinya business owner-nya ya, manajemennya ya. Nah, setelah kita tanya, kebanyakan memang concern pertama mereka itu UUD ya Bu ya, ujung-ujungnya duit ya. Jadi kita kalau memang kita ingin mengajukan manajemen kita untuk bisa mengadopsi teknologi terbaru, kita tinggal kasih lihat cost efisiensinya gitu ya, cost efisiensinya, cost savingnya gitu. Betul, diperlihatkan saja kalau pakai teknologi seperti apa, kalau tidak pakai teknologi seperti apa gitu. Nah itu biasanya cukup encourage manajemen untuk make decision ya. Cuma memang kalau zaman dulu teknologi itu memang mahal karena mungkin belum ada internet, belum ada cloud gitu ya. Sehingga orang kalau mau beli teknologi ya kayak mau beli mobil Bu. Jadi betul-betul harus Iya, dan implementasinya lama, dan seterusnya, migrasinya lama. Nah, tapi itu kan dulu. Kalau sekarang, teknologi hampir semuanya, HR system sekarang sudah beralih ke cloud, dan HR Easily salah satu pionirnya untuk HRIS, di mana itu mudah sekali. Kalau kayak karyawan 50-an itu biasanya 1 hari selesai tuh, Bu, untuk onboarding-nya ya. Sehingga, nah yang ketiga, sudahlah tidak semahal dulu untuk adopsi teknologi baru, mereka juga bisa berlangganan gitu ya. Kalau dulu kan betul-betul harus beli ya teknologinya, jadinya mahal. Nah kalau sekarang berlangganan aja, jadi bisa bayarnya sesuai penggunaan, jauh lebih ekonomis daripada sebelumnya. Nah, mungkin kalau saya boleh tambahin untuk yang bertanya ini, mendingan langsung aja di-invite HR Easily ya, ataupun siapapun providernya. Jadi ibarat kata langsung ditemukan antara manajemen dengan tim yang memang menyediakan solusinya. Jadi biarkanlah yang expert yang menjelaskan gitu, daripada kita mungkin kalau kita sendiri sebagai HR manager bilang ke manajemen mungkin agak susah meyakinkan karena kita sendiri tidak ada perbandingan angkanya. Tapi ketika sudah expert seperti HR Easily yang berbicara langsung dengan manajemen, mereka sudah ada ROI calculation-nya, di mana udah ada comparison-nya, benefit-nya apa, itu sih kalau mungkin ya bisa saya tambahkan. Betul sekali, Ibu. Oke, kalau gitu semoga sudah terjawab. Jika belum, silahkan bertanya lagi di kolom Q&A ini ya, di button Zoom-nya. Lalu ada lagi Pak yang nanya, bagaimana conduct training yang sifatnya praktek untuk karyawan yang operasional. Jadi ini karyawan yang seperti karyawan bartender, housekeeping, seperti itu. Trainingnya bagaimana kalau misalkan during sementara belum bisa bekerja? Mungkin ini kalau misalkan sebenarnya bartender tidak bisa online ya, tidak bisa virtual, tapi mungkin maksudnya adalah mereka ini trainingnya mau online dulu, nanti by the time kerjanya baru offline gitu kali Pak. Bagaimana? Betul. Jadi memang training itu ada yang bisa di-online kan, tapi juga banyak yang tidak bisa di-online kan. Itu memang kondisinya seperti itu, karena beberapa skill set itu memang harus istilahnya dipraktikkan ya, dan mungkin disimulasikan juga. Biasanya yang dilakukan oleh, mungkin kita bisa bisa belajar dari beberapa trainer di hotel. Mereka biasanya memang pisahkan untuk training yang memang menuntut harus ketemu, itu biasanya istilahnya di porsinya itu dibagi. Misalnya training untuk bartender, untuk beberapa topik itu masih bisa di-online-kan, dikasih videonya, dan kemudian si peserta trainingnya juga bisa kirim balik videonya gitu ya, dan seterusnya. Tapi nanti tetap ada semacam pengujian atau ujian gitu ya. Nah, waktu ujian atau waktu untuk praktis beberapa kali itu ditunda sampai kondisi memungkinkan gitu ya. Cuma tidak berarti trainingnya seluruh topiknya ditunda gitu. Kan biasanya training kan satu topik, ada beberapa subtopik ya. Kalau di ojol itu training terkait bagaimana menggunakan aplikasi itu di-online-kan biasanya. Tapi training terkait safety riding itu tetap harus ketemu, karena biasanya memang itu terkait safety harus serius gitu ya, dan harus dilihat secara langsung oleh pengujinya apakah seseorang sudah bisa lolos tes safety riding atau tidak.
Tapi tidak semuanya di offline kan, dan betul-betul saat tidak bisa di online kan akhirnya di schedule kan. Cuma kalau memang lagi terkendala situasi ya mau tidak mau harus ditunda gitu. Oke, semoga itu menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Coba kita lihat masih ada lagi pertanyaan kah? Oke, karena belum ada, kita balik lagi ke yang tadi ya, yang di Mentimeter. Ini ada mungkin tips dari Pak Puja nggak sih tentang employee happiness, terus manage stress, terus ini tadi itu. Maksudnya selain dari teknologi ya, mungkin kalau teknologi bisa dengan WhatsApp, bukan WhatsApp ya, Zoom, call, untuk teleponan bareng-bareng, to make sure. Karena kalau misalkan let's say kita punya employee yang ngekos gitu ya, berarti dia benar-benar sendirian gitu kan di kos-kosannya. Mungkin inilah adalah karyawan-karyawan yang memang memerlukan komunikasi tambahan, dan mungkin ini bukan pure tanggung jawab HR, tapi tanggung jawab manajernya masing-masing gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan mungkin dari Bapak selaku HR expert gimana Pak? Oke. Kalau dilihat dari sisi teknologi, apa sih yang membuat karyawan happy ya? Pertama itu biasanya memang pastinya bikin karyawan happy bonusan. Iya, betul Bu. Saya mau ngomong itu tuh. Jadi memang finansial yang pertama. Nah, apalagi kondisi sekarang kebanyakan yang itu malah yang terdampak ya, jadi makin berat ya. Nah, tapi kedua justru lingkungan kerja. Lingkungan kerja kalau di kantornya asik gitu ya, nggak kaku, nggak boring, kayak Jasko de Plaza tuh colorful gitu ya, orang jadi seneng, betah. Kemudian rekan-rekannya juga suportif, ada perhatian, kalau dia ulang tahun, tahu-tahu bawa kue ulang tahun. Ada juga faktor lain, misalnya visi perusahaan, atau manajernya yang orangnya suportif gitu ya. Tapi banyak ada beberapa studi juga bilang ya itu perhatian ya dari rekan-rekan kerja itu penting gitu. Berarti komunikasi juga ya Pak ya, perhatian betul, itu. Betul. Dan perhatiannya dikomunikasikan dengan baik gitu ya, karena ada karyawan, misalnya kalau ada karyawan dia misalnya dia baru melahirkan atau ulang tahun atau anniversary, tapi teman-temannya tidak ada yang tahu, tidak diinikan, itu biasanya memang dia jadi terasingkan juga gitu kan. Makanya kita penting menggunakan HRIS, karena HRIS itu bisa menyimpan data-data penting seperti itu, siapa ulang tahun, siapa yang ambil cuti menikah, ya. Kalau tidak punya teknologi itu tidak ketahuan, dan kalau tidak ketahuan, ya kita jadi tidak bisa menyampaikan perhatian kita. Seperti nggak penting, tapi penting ya Pak ya. Jadi ketika kita punya teknologi yang bisa mengingatkan kita tentang hari pentingnya orang lain, benar juga sih Pak. Apalagi di situasi sekarang ya, kemarin ada teman misalnya lagi ngekos sendirian, jauh dari orang tua, nggak bisa pulang, tapi dia tiba-tiba ada ucapan selamat ulang tahun karena rekan-rekan lainnya diingetin oleh sistem HRIS-nya gitu ya. Kalau misalnya sampai skip itu lumayan tuh bahaya juga untuk happiness levelnya si karyawannya. Bapak kalau dia register birthday-nya di Jasko pasti diselamatin sama Jasko. Ya, betul. Bahkan dirayain ya Bu ya. Ya, oke. Nah, kalau misalkan mungkin saya mau share sedikit juga tentang apa yang Jasko Team lakukan ketika untuk maintain wellness dan managing employee stress. Jadi waktu kemarin kita work from home semua, itu kita setiap hari kita udah schedulein kayak semacam call, daily call. Jadi kita di situ half-nya adalah ngomongin kerjaan tentunya, half part-nya adalah cuman releasing stress aja. Kita make sure everyone still communicating. Itu satu. Lalu untuk kalau memanfaatkan teknologi lainnya, kita ikutan kayak TikTok challenge gitu loh. Jadi kan otomatis kita jadi pokoknya kita semua harus ikut challenge TikTok yang
olahraga. Nah, otomatis di situ mau nggak mau, yang sebelumnya nggak mau olahraga jadi gerak lah setidaknya. Iya, iya, iya. Itu aja sih kalau yang saya share. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Bagaimana mengatasi atasan ataupun supervisor yang dicap toksik oleh bawahannya dari sudut HR? Gitu. Oke, yang pertama, tolong hindari bikin grup WhatsApp tanpa si atasannya. Oh gitu ya, Pak? Karena nanti yang dibicarakan pasti tentang toxicity-nya aja kan ya. Jadi malah yang tadinya udah lupa sama apa ya, hal negatif tersebut jadi keinget lagi di grup WhatsApp itu gitu. Oh, oke. Itu nggak Jadi bagus Pak, ya, justru ya. ya lebih bagus memang justru ngerumpi sih kalau teman-teman apa tapi kondisi sekarang kan memang berat ya. Justru ketemu saling curhat gitu ya, atau curhat dengan HR-nya itu lebih baik daripada Ini kan julid. dari sudut pandang HR, Pak. Ini pertanyaannya Nah, mengatasi kalau supervisor yang dicap toksik oleh bawahannya. Mungkin ini memang sudah ada bawahan yang curhat ke HR. Nah, ini HR-nya ya bagaimana? Ini bingung. betul-betul. Kalau dari sisi teknologi ya, karena memang kita biasanya lihat apa tawarkan solusinya teknologinya. Kalau dari sisi teknologinya memang ada apa ya? Kalau di aplikasi assessment atau KPI atau performance itu ada yang namanya 360 assessment ya, atau peers feedback gitu ya, yang mana anonymous dia. Nah, sehingga HR bisa mendesain semacam semacam sistem di mana setiap orang termasuk atasan itu bisa mendapatkan feedback dari rekan-rekannya, baik dari atasan dia, dari peers dia, termasuk dari bawahan dia, tanpa tahu siapa yang menyampaikan feedbacknya gitu, anonymous. Nah, teknologi-teknologi ini memungkinkan itu terjadi dan real time dan termonitor dan terrekord dengan bagus gitu ya, dengan rapih. Bahkan beberapa teknologi itu bisa come up dengan semacam advice, karena ada algoritma kalau misalnya kita dapat feedback seperti ini, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, Keren juga ya Pak ya. Jadi ini bisa juga solusi buat HR yang jadi supaya nggak dilematik ya Pak ya. Kalau misalkan ada satu employee yang memang mengkomplain atasannya. Semoga dijawab ini dari anonymous ini. Oke, kalau misalkan dia anonymous juga ya. Nah, ini ada ini Pak. Saya build startup company. Tertarik sih untuk pakai sistem HR, tapi masih ragu untuk invest ke digital karena inginnya dananya saya pakai untuk mengembangkan usaha. Gimana tuh Pak? Iya, jadi memang menariknya di eranya cloud ini, itu memungkinkan teknologi itu untuk menawarkan free trial, Ibu. Jadi kalau dulu sistem nggak bisa free trial kan, karena harus dipindahin tuh softwarenya ke server perusahaan. Begitu dipindahkan ya tidak bisa dibalikan lagi gitu ya. Nah tapi kalau sekarang mereka menawarkan free trial. Di HR Easily sendiri kita menawarkan free trial 30 hari bahkan. Jadi dalam 1 bulan itu teman-teman bisa mencoba sendiri apakah sistem ini betul-betul bermanfaat untuk kita atau tidak gitu. Bisa dapat Tanpa mengeluarkan sepersen pun gitu. 30 hari lagi ini ya 30 hari. At least 30 hari ya untuk bisa dapat Betul. Beberapa teknologi ada yang cuma 2 minggu, ada yang 1 minggu, tapi kalau di HR dulu kita merasa memang cycle HR itu 1 bulan, jadi kita tawarkan 30 hari. Wah, ini bisa langsung abis ini bisa langsung menghubungin Pak Puja, siapapun ini, karena anonymous juga tulisannya di sini. Jadi coba aja free trial di HR Easily 30 hari. Jasko sendiri juga ada free trial 2 minggu. Sekali trial ke Jasko. Nanti sesudah event ini berakhir, akan ada email ke teman-teman semua untuk bisa redeem free trial-nya di Jasko. Oke, kita ada 3 pertanyaan lagi nih. Abis itu kayaknya kita close aja ya setelah ini. Dan sudah mulai mau jam 4. Coba kita ini berarti
Nah, ini ini sebenarnya pribadi ya. Saya mau bertanya, dalam masa pandemi, karyawan yang seharusnya sudah lulus masa probation, namun belum diluluskan juga, apakah boleh mempertanyakan status kepegawaiannya? Mungkin ini HR-nya nggak pakai HRIS nih Pak, jadi mungkin kelewat kalau masa probation. Iya, betul. Ya, itu juga apa namanya, kadang karyawan sungkan ya. Saya ada beberapa teman waktu itu dia probation sudah selesai tapi tidak kunjung dapat konfirmasi. Cuma dianya juga orangnya sungkan gitu ya untuk nanya. Akhirnya dia malah cari kerja di tempat lain. Tahu-tahu udah pindah aja. Nah, ini kan kurang bagus ya. Jadi HRIS itu membantu kita untuk keep on track dengan hal-hal seperti ini, yang administratif seperti ini. Karena kadang perusahaannya mungkin karena kondisi sekarang jadi cuma karena lupa aja dia. Tapi kalau dia pakai sistem HRIS, ada reminder-nya, dan setelah ada reminder dia juga tahu harus melakukan apa. Harusnya hal tersebut tanpa karyawannya nanya, itu sistem akan membantu mengingatkan gitu. Ini jadi kayak semi autopilot lah ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita mau HR sendiri, kalau misalkan mau work from home-nya itu agak, ibarat kata agak tenang lah ya, karena nggak terlalu stres, oh ini apa, karena semua sudah diotomatisasi oleh teknologi ini ya, sistemnya. Oke, jadi buat siapapun ini, it's okay. Please do ask untuk kepegawaiannya. Ini sangat wajar, dan itu adalah hak ya Pak ya. Itu hak. Oke, ini ada pertanyaan. Setelah menginput anonymous feedback terhadap peers ataupun manajemen dalam fitur aplikasi teknologi itu ya tentunya, apakah ada fitur follow up-nya seperti eskalasi? Kalau mungkin dia sudah feedback tapi ada ignorance gitu loh. Mungkin apakah ada tombol eskalasi ataupun apa gitu Pak untuk follow up-nya? Oh iya, pastinya ada. Jadi setelah ada tadi ya peer feedback 360 assessment itu akan ada semacam report untuk masing-masing karyawan, dan report ini juga disampaikan ke HR-nya, ke atasannya, bahkan sampai ke top management level. Dan ke top management level ya Pak ya? Dan tentunya dengan tingkat detail yang berbeda gitu ya. Nah, setelah dapat report itu, salah satunya juga memang semacam action plan itu harus disubmit biasanya saat feedback itu ya. Ada action plan yang harus disubmit untuk memperbaiki itu. Dan biasanya karyawan akan sangat engage dengan assessment tersebut, dengan feedback yang diberikan, karena biasanya langsung impact ke bonus juga gitu. Jadi mereka walaupun dapat feedback negatif, mereka akan berpikir how to be better ya, karena itu bisa impact ke performance mereka juga. Dan kalau ada teknologi ini enak karena kita bisa mengesampingkan bias, karena kadang kalau cuma paper atau bahkan tidak ada media sama sekali, itu malah jadi bias. Orang juga merasa, oh ini nggak netral gitu ya. Tapi kalau teknologi semuanya transparan, real time, dan bisa di-track transparansinya gitu. Oke. Sekarang ini ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya ini mirip-mirip sama yang tadi. Kalau misalnya terlihat di screen, bagaimana mengatasi kondisi di perusahaan yang karyawannya cenderung sering membicarakan hal negatif dari rekannya, sehingga mempengaruhi psikologis dan kenyamanan bekerja rekan kerjanya. Bagaimana, Pak? Oh, ini disampaikan secara langsung ya, Bu? Atau di belakang si karyawan? Bagaimana mengatasi kondisi di perusahaan yang karyawannya sering, mungkin ya lewat WhatsApp, mungkin lewat telepon, Zoom, WhatsApp, gitu kali. Jadi teman-temannya jadi mungkin down juga. Ini toksik, mungkin orang yang toksik. Iya. Kalau dari sisi teknologi itu memang yang paling tinggi, yang paling dibutuhkan bukan teknologi sih, yang paling tinggi dibutuhkannya itu memang keterlibatan dari HR atau manajemennya gitu ya, karena mereka harus bisa membaca situasi dan bisa menangkap
kondusivitas dari lingkungan kerja mereka gitu. HR harus bisa menangkap itu, apalagi kalau itu disampaikan secara obvious ya ke rekan kerja. Nah, setelah ditangkap, mereka harus terlibat, mereka harus lakukan take action, harus memediasi atau mencari root cause-nya dan ambil keputusan apakah harus dipisahkan atau bagaimana gitu ya. Nah, hal-hal ini ya memang membutuhkan konsentrasi yang nggak mudah gitu ya, karena ya yang paling sulit dalam bekerja itu kan how to get people do what we want ya, karena melibatkan ya banyak sekali skill set, konsentrasi gitu ya, waktu bahkan. Makanya untuk yang administratif seperti yang tadi reminder probation, reminder ulang tahun, payroll bulanan yang setiap bulan dilakukan. Kemudian rekap absensi, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa selesai dengan teknologi, sehingga HR ini punya waktu lebih banyak untuk memikirkan hal-hal yang lebih berat seperti tadi gitu. Jadi sebenarnya dicari tahu root cause-nya ya Pak ya, apakah sebenarnya ini orang yang toksik atau memang yang diomongin memang seperti itu, memang yang diomongin yang toksik. Jadi ini toksik itu memang menular ya. Oke, Oppo7, semoga terjawab pertanyaannya. Kalau enggak, bisa ditanyakan lebih lanjut. Nah, ini sebenarnya kayaknya related sama pertanyaan yang sebelumnya nih, cara meningkatkan kedekatan antar karyawan during pandemic. Gitu. Iya, ya related ya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau dari sisi teknologi, kita perlu memberikan perhatian lebih. Kita bisa gunakan teknologi untuk mengingatkan kita bahwa ada hal-hal penting yang perlu di-celebrate misalnya. Kemudian bahkan teknologi kan bukan hanya HRIS ya, tapi sosial media itu juga teknologi. Tadi Ibu Firna juga share tipsnya, salah satunya memang jangan kerja melulu gitu ya. Kadang-kadang kita juga bisa main TikTok, kadang-kadang kita bisa istilahnya WhatsApp video call yang sekarang udah bisa sampai 8 orang kalau nggak salah ya. Kemudian kita juga bisa ada challenge dan seterusnya ya. Jadi orang nggak merasa tertekan gitu. Oke, sepertinya sebenarnya pertanyaannya cuman itu aja nih Pak. Mungkin bisa di-share ke teman-teman juga, karena tadi ada beberapa yang sudah tertarik tentang HR Easily. Dan concern-nya adalah sekali lagi adalah tentang biaya. Cost management mereka ketika saat pandemi ini mau mengalokasikan untuk teknologi HR dulu, atau untuk business expansion, karena untuk mereka harus forecast 6 bulan ke depan ini bagaimana gitu kan Pak. Mungkin bisa ada special price atau apa yang mungkin HR Easily bisa bantu ke teman-teman semua yang di sini. Iya, kebetulan pas banget nih Bu, kebetulan untuk peserta webinar ini HR Easily memang sudah menyiapkan semacam special package ya. Dan karena kita mau membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa cope with this pandemic situation, tapi supaya nggak terlalu lama ambil keputusan, kita tambahin lagi ininya ya, sweetener-nya. Salah satunya memang selain yang free trial tadi, mereka bisa dapatkan 1 bulan lagi berlangganan gratis gitu. Jadi sampai 2 bulan itu ininya mencoba secara gratisnya. Kemudian untuk onboarding-nya mereka tidak perlu lakukan sendiri, karena onboarding ini walaupun bisa cepat, bisa dilakukan sendiri, tapi kadang tetap membutuhkan bantuan. Nah, kita bisa lakukan itu untuk teman-teman sekalian secara free. Kemudian yang pasti diskon sampai dengan 10% untuk yang berlangganan tahunan. Jadi teman-teman bisa untuk dapatkan special package ini bisa langsung kunjungi aja, link itu ada di layar, ada bit.ly ya /HR Easily back office. Sama ada QR code yang bisa di-scan juga. Nah, Pak, ini ada lagi pertanyaan yang baru nih, Pak. Apakah di dalam aplikasi ada fitur untuk set objective and key result, karena banyak company yang kurang clear goals-nya, sehingga atasannya juga bingung gitu. Oke, Arya. Ya, di beberapa teknologi performance, KPI performance, walaupun
mereka kadang masih sebut KPI, tapi mereka sudah mulai menerapkan OKR. Nah, biasanya sebelum di input ke dalam sistem, mereka perlu input goal besarnya dulu gitu ya, OKR-nya dulu, kemudian baru di breakdown menjadi OKR yang lebih kecil sesuai departemen atau karyawannya. Dan biasanya setelah ditentukan OKR-nya, ditentukan timeline atau time frame-nya. Nah, itu bisa di-input terlebih dahulu sebelum di-rolling out ke karyawan-karyawan gitu. Jadi memang itu adalah step pertama waktu mau menggunakan performance management system sih. Pertama naruh OKR, dan OKR ini bisa dilihat, bisa diakses oleh semua karyawan. Oke. Objective key result ya. Oke, berarti sudah terjawab. Apakah mungkin masih ada? Ini saya masih bisa kasih kesempatan buat teman-teman. Memang mau ada pertanyaan yang mau disusun. Kalau enggak, saya mungkin ini bisa nggak sih nyalain videonya buat participants-nya? Kita selfie pakai teknologi ini bisa nggak? Ini saya stop sharing dulu mungkin ya, biar bisa nyalakan kameranya ya. Sorry, ini nggak bisa WiFi ya? Nggak ada akses permission-nya, sorry. Oh, oke. Kita nggak bisa WiFi bersama teman-teman partisipan hari ini 36. Semoga webinar sore ini berguna buat kita semua. Feel free to contact us, HR Easily ataupun Jasko, jika memang ada pertanyaan yang bisa kita bantu selanjutnya. We will be very happy to help. Gitu. Baik. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Terima kasih, bye.